Eh, Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Subianto dari Bantul, Yogyakarta. Yang kami tanyakan Ustadz, yang pertama, Ustadz tadi menjelaskan secara pemahaman saya, itu ketika kita berpuasa itu membangun sel-sel dalam tubuh kita untuk strong lagi ya, ini seperti itu. Kemudian menghindari dari Alzheimer atau ya sedikit pikun lah itu. Nah, yang terjadi kepada diri saya karena saya itu ketika lapar itu sering pusing, kemudian ketika pusing itu ya sudah nggak bisa buat apa-apa, maka saya untuk saat ini itu jarang berpuasa. Lah efeknya saya itu untuk hafalan itu mudah lupa, sulit hafal. Hafalnya sulit, lupanya cepat seperti itu. Apakah itu memang ada sangkut pautnya seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, apakah asam lambung itu juga mempengaruhi tentang kepada otak yang gampang pusing ketika lapar terus segera pusing itu? Apakah memang begitu dan asam lambung itu bisa istilahnya sembuh total atau tidak? Dan mungkin caranya bagaimana untuk penyembuhan asam lambung niku? Yang selanjutnya ketika puasa, di bulan puasa itu cenderung ketika jam-jam segini itu ngantuk nemen. Biasanya setelah sholat subuh nanti ada aktivitas ringan sedikit, nanti istirahat langsung ngantuknya datang. Nah itu mohon kiat-kiatnya agar tidak ngantuk ketika di pagi harinya itu Ustaz. Yang terakhir itu saya sering merasakan kaki itu kemeng-kemeng, pegel. Nek dulu itu duduk ini 1 jam itu masih tenang. Sekarang kadang 10 menit, 15 menit itu sudah pengen selonjor, pengen timpuh, pengen itu sudah gak nyaman. Nah itu kira-kira terapi apa yang harus dilaksanakan atau obat bagaimana untuk mengatasi semua itu? Makatan yang saya tanyakan, atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, panjenengan dicintai oleh Allah karena diberi banyak keluhan-keluhan ini ya. Jadi semakin banyak keluhan kan semakin ingat sama Allah. Yang pertama, kenapa puasa tadi jadi pusing ya, pusing. Ya biasanya pada awal-awal saum Ramadan, biasanya orang yang tidak pernah saum puasa, kemudian harus puasa, memang pada awal-awal kadang-kadang membuat tubuh tidak nyaman. Kadang-kadang mungkin ya lapar, terasa lapar, haus, terasa haus, capek, mungkin ngantuk. Tapi nanti lama-lama udah bisa adaptasi. Nah pada saat udah adaptasi itu tubuh udah menyesuaikan. Ya tubuh udah menyesuaikan. Jadi tadi saya katakan bahwa ada namanya autofagi. Autofagi itu nanti sel itu akan memakan sel-sel yang tidak terpakai. Jadi merekonstruksi istilahnya. Merekonstruksi dari sel-sel itu jadi baik semua. Termasuk otak. Ya. Dan pada kondisi saat puasa kita sudah bisa menyesuaikan terjadi kondisi hipoglikemi, lemak itu nanti akan diurai menjadi keton melalui proses ketosis tadi, dan keton itu nanti menjadi energi otak yang sangat baik manakala kita melakukan suatu pembelajaran, termasuk juga daya ingat. Kalau misalnya panjenengan tadi kok puasa kok kepala pusing dan sebagainya, ya itu mungkin puasa-puasa yang lain, maksudnya puasa-puasa di luar Ramadan. Tapi kalau misalnya sekarang udah kita niatkan dan kita menerima bahwa kita senang. Nah, ada suatu rasa senang dulu menerima kedatangan bulan Ramadan ini, itu suatu nilai tambah sendiri. Kalau kita dalam kondisi senang, bahagia menyambut bulan Ramadan, itu ada hormon yang muncul di dalam tubuh kita namanya hormon endorfin, hormon bahagia. Ya, itu nanti hormon itu sendiri ya ibaratnya kayak, maaf ya ini kalau di luar itu ada morfin, tapi ini morfin yang dalam tubuh sendiri dia akan mengatasi rasa nyeri tersebut. Ya, rasa nyeri, pegel dan sebagainya itu akan hilang manakala kita
merasakan suatu rasa nikmat, kebahagiaan yang luar biasa. Itu pernah dialami juga, ada seseorang yang pasien saya sakit pinggang nggak salah, mau berangkat umroh. Dok gimana dok, saya mau berangkat umroh, nanti saya kambuh sakit. Sudah nggak usah pikirkan sakitnya. Dah niatkan mau umroh, niat ibadah lillahi ta'ala, dan nanti di sana akan insya Allah sembuh. Ya betul, alhamdulillah selama menjalankan itu nggak ngerasakan sakit, karena dia begitu takjub melihat Ka'bah, mungkin merasa bahagia dan sebagainya. Endorfin itu nanti yang akan mengatasi rasa nyeri tersebut. Nah makanya sekarang kalau misalnya kita puasa kok merasa badannya tidak enak dan nyeri kepala, coba koreksi diri kita sendiri. Jadi saya kalau menghadapi Ramadan itu merasa terbebani apa tidak? Apa justru bahagia, senang? Nah itu tumbuhkan rasa itu sendiri. Nanti insya Allah kita akan merasakan puasa itu tidak merasa suatu yang sakit-sakit itu hilang. Ya. Kalau mudah lupa ya itu tadi. Jadi kalau kita sering memanfaatkan saat kita puasa, kemudian kita sering digunakan untuk membaca, menghafal dan sebagainya, insya Allah di sini akan lebih mudah nyantol. Ya, karena energinya yang banyak dipakai untuk otak, bukan untuk mencerna makanan. Beda kalau kita lagi kenyang, ya kekenyangan itu, ya udah isinya cuma ngantuk, karena energi ke sini kurang, tapi terkuras untuk mencerna makanan. Ya coba nanti sambil pelan-pelan, dah niatkan saya saum Ramadan, saya akan sambut dengan Ramadan ini dengan penuh sukacita, senang dan sebagainya. Dan kita manfaatkan dengan amaliyah-amaliyah yang bermanfaat bagi otak kita, insya Allah semua akan teratasi. Kemudian asam lambung, apakah bisa sembuh? Jadi asam lambung itu Allah ciptakan, itu ada tujuannya. Kenapa kok dibuat asam? Ya. Kalau kita kena sesuatu yang asam, misalnya ada luka ya, luka kena asam kan rasanya perih sekali. Tapi asam lambung kita yang sangat asam itu, ke lambung kok tidak bisa membuat luka. Ya. Ya. Kecuali kalau memang sudah luka, kena asam lambung jadi perih. Karena ada suatu proteksi dari selaput lendir di lambung itu sehingga dia kuat menahan asam tersebut. Asam di situ dia nanti akan membantu mencernakan makanan-makanan yang perlu dicerna oleh asam. Ya, kalau memang ada suatu luka, biasanya nanti diberi obat dulu yang terkait dengan untuk menetralkan asam lambung, terus diobati lukanya. Tapi untuk obat menetralkan ini tidak digunakan jangka waktu lama, karena nanti diharapkan asamnya juga harusnya kembali seperti semula untuk bekerja lagi. Insya Allah kalau kita jaga makanan kita, mungkin kita menghindari makanan-makanan yang terlalu merangsang lambung ya, dan kita niatkan diobati, insya Allah akan ada kesembuhan. Jadi nggak ada yang sakit lambung yang kronis ya, kecuali kalau kita sendiri yang membuat kronis. Karena asam lambung itu juga dipicu oleh pikiran kita. Pikiran yang stres, kita cemas yang berlebihan, itu juga meningkatkan asam lambung. Karena simpatis, jadi seperti kalau misalnya kita berdebar-debar, berkeringat tangannya, itu asam lambung juga sama meningkat. Ya, kalau itu dipicu terus nanti ya bisa menyebabkan luka. Ya. Jadi kita sendiri juga sebenarnya yang membantu kesembuhan adalah juga dari pikiran kita juga. Ketika puasa pada jam-jam segini, jam segini itu jam pagi nih, nah, ngantuk banget, mohon kiat-kiatnya. Ya biasanya kalau ngantuk kan ya tidur ya. Yang penting pas jangan lagi nyupir terus tidur. Jadi gini, biasanya kalau ngantuk itu kan bisa memang karena kita kurang tidur. Ya, jadi kita harus tetap menjaga jam tidur kita. Ya. Kalau misalnya kita semalam suntuk mau tidak tidur, mau untuk ibadah dan sebagainya, ya itu ya sama aja nanti kita mendolimi
mengganggu hak tubuh kita karena kita juga perlu istirahat. Walaupun bulan Ramadan itu kita diharapkan malam bangun juga ya harus ada waktu untuk tidur. Ya pertama mungkin ngantuk itu juga mungkin kurang tidur. Kedua mungkin waktu sahur apa makannya terlalu kekenyangan. Ya biasanya kalau habis sahur terus saat subuh, habis subuh terus tidur lagi, ya mungkin bisa saja karena makannya terlalu kenyang. Ya sehingga energi yang harusnya dipakai untuk otak kita terkuras untuk mencerna energinya untuk mencerna makanan tersebut. Kemudian bisa juga karena saat pagi itu tidak ada aktivitas otak kita. Di rumah habis sahur, subuh ya tengok-tengok. Mungkin mau nonton TV apa-apa ngantuk akhirnya. Ya kita gunakan untuk aktivitas. Mau apa? Berkebun lah, mau nyapu-nyapu, digunakan untuk gerak. Ya mungkin mau jalan-jalan, silaturahmi. Kalau waktunya yang udah bekerja ya bekerja. Nah, gunakan untuk sesuatu yang menggerakkan seluruh bagian tubuh kita. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian kaki sering kemeng-kemeng pegel. Ini sejak kapan ini? Nah, akhir-akhir ini. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin memang karena dari faktor usia. Ya, jadi ketahanan otot-otot kita, mungkin aliran darah kita yang sudah kurang begitu lancar sendiri, itu bisa menyebabkan kurang lancar ya, sehingga timbul pegal-pegal otot-otot dan sebagainya, linu-linu. Ya, sehingga kalau duduk perlu selonjor, ya memang harus selonjor ya selonjorkan aja. Oke. Nah, nanti perlu dibiasakan untuk membiasakan kaki itu selalu aktif. Coba setiap bangun tidur panjenengan biasakan untuk latihan ini, jinjit. Ya, jinjit terus ditahan antara 3 sampai 5 hitungan, terus turun lagi, jinjit lagi, terus antara 8 sampai 10 kali. Bangun tidur, jinjit itu. Jinjit sampai benar-benar sampai betisnya terasa ketarik. Tuh. Terus mungkin dihindari kalau kadang-kadang makanan-makanan yang berpotensi untuk menyebabkan aliran darah kurang lancar seperti yang makanan berlemak, kolesterol, asam urat, ya mengandung asam urat tinggi, yaitu dibatasi, dihindari. Ya. Jadi diusahakan latihan secara seimbang untuk gerakan-gerakan kaki kita, ya untuk memperlancar aliran darah. Mungkin itu selanjutnya.